Cinta, kata yang indah, tapi bisa berubah jadi sesuatu yang menyakitkan. Saat tidak dijalani dengan cara yang sehat. Banyak orang jatuh cinta, lalu masuk ke dalam hubungan dengan harapan akan selalu bahagia, saling melengkapi, saling menguatkan. Namun seiring waktu, hubungan tak selalu berjalan mulus. Yang dulu saling memuji, kini saling menyalahkan. Yang dulu selalu rindu, kini lebih sering ingin menjauh. Yang dulu ada tawa dalam setiap pertemuan, kini penuh diam yang tak nyaman. Dan di tengah semua perubahan itu, masih ada dua orang yang terus bertahan, meski hati mereka sama-sama lelah. Sama-sama bingung harus bagaimana. Sama-sama merasa tersiksa, tapi tak ada yang berani pergi duluan. Mereka mengira bertahan adalah bentuk cinta. Padahal, kadang bertahan hanyalah bentuk ketakutan. Takut kehilangan, takut sendirian, takut gagal, takut dipandang buruk oleh orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, buat apa mempertahankan sesuatu yang setiap harinya membuatmu semakin kosong? Buat apa bangun pagi dengan perasaan berat karena harus berhadapan dengan sikap dingin pasanganmu? Buat apa terus berpura-pura kuat, sementara setiap malam kamu menangis diam-diam karena merasa tidak dihargai? Ini bukan cinta. Ini bukan kebahagiaan. Dan ini hanyalah bentuk kompromi yang terlalu jauh. Sampai-sampai kamu lupa caranya mencintai diri sendiri. Hubungan yang sehat tidak membuatmu terus merasa bersalah. Setiap kali kamu bicara jujur, tidak membuatmu takut mengatakan isi hatimu karena takut dibalas dengan kemarahan. Tidak membuatmu terus bertanya-tanya, salahku apa lagi hari ini? Tapi nyatanya, banyak dari kita yang tetap bertahan di situasi itu. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu berharap dia berubah. Berharap semuanya kembali seperti dulu. Berharap cinta bisa menyembuhkan semua luka yang sudah terlalu dalam. Tapi sampai kapan berharap tanpa perubahan? Sampai kapan bertahan dalam hubungan yang lebih banyak lukanya daripada pelukannya? Sampai kapan menipu diri sendiri bahwa ini semua masih layak diperjuangkan? Karena pada akhirnya, tak ada yang benar-benar menang dalam hubungan. Yang dipertahankan hanya karena ketakutan. Yang ada hanyalah dua hati yang semakin jauh, tapi pura-pura dekat. Dua jiwa yang semakin hancur, tapi pura-pura kuat. Kita seringkali tidak sadar kalau yang kita sebut cinta sebenarnya sudah berubah menjadi beban. Hubungan yang dulunya memberi semangat, kini justru menyedot energi. Bangun tidur bukan lagi karena semangat ingin bertemu, tapi karena gelisah menebak suasana hati pasangan hari ini. Kita jadi ahli membaca ekspresi wajah, karena setiap gerak-geriknya bisa jadi pemicu pertengkaran. Hal-hal kecil seperti cara bicara, waktu membalas pesan, atau isi komentar di media sosial bisa menjadi bahan adu argumen. Kita hidup dalam ketegangan yang tak kasat mata. Tak ada lagi ruang nyaman untuk sekadar bercerita. Setiap kalimat terasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Salah sedikit luka, diam sedikit curiga. Tertawa dengan teman, dianggap tidak menghargai. Sibuk kerja dituduh tidak peduli. Akhirnya kita tak lagi menjadi diri sendiri. Kita berubah menjadi versi yang dia inginkan, bukan versi terbaik dari diri kita. Kita menyesuaikan segalanya hanya demi menghindari konflik. Tapi semakin kita berusaha menjaga, semakin kita kehilangan kendali, kita kehilangan tawa kita, kehilangan kenyamanan kita, kehilangan kepercayaan diri kita. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa aku merasa sendirian padahal sedang menjalin hubungan? Kenapa aku merasa tidak dicintai, padahal statusnya masih pasangan? Jawabannya mungkin menyakitkan, tapi penting untuk diakui. Hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa sendirian. Hubungan yang sehat tidak membuatmu harus menahan air mata setiap malam hanya karena takut dianggap drama. Hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang lebih kuat menahan luka, tapi siapa yang paling tulus menyembuhkan. Kalau kamu terus merasa sedih, terus merasa tak didengar, terus merasa bukan dirimu sendiri, itu bukan cinta, itu pengorbanan yang salah tempat. Dan saat dua orang terus bertahan hanya karena sudah terlanjur bersama, mereka tidak sedang mencintai, mereka hanya sedang mengikat diri dengan rantai. Tak terlihat yang bernama takut kehilangan. Pertanyaannya sekarang, apakah semua hubungan yang bermasalah harus diakhiri? Tidak selalu, tapi yang perlu diakhiri adalah pola hubungan yang saling menyakiti. Yang perlu dihentikan adalah kebiasaan saling menyalahkan tanpa mau mengerti. Yang perlu diperbaiki adalah komunikasi yang mati perlahan, tapi dibiarkan begitu saja. Banyak pasangan tidak sadar bahwa mereka butuh waktu untuk duduk dan benar-benar bicara, bukan cuma bertukar kata, tapi saling mendengar dan memahami. Bukan cuma menyampaikan isi hati, tapi juga terbuka pada kritik dan perasaan pasangan. Kadang kita terlalu sibuk ingin dimengerti, sampai lupa belajar untuk mengerti. Kita ingin pasangan berubah, tapi tak mau bercermin pada diri sendiri. Dari sini akhirnya, hubungan jadi ajang saling tuntut, bukan saling tumbuh. Hubungan jadi lomba siapa yang paling tersakiti, bukan siapa yang paling peduli. Kalau dua orang terus saling tarik tanpa arah, mereka hanya akan saling menjatuhkan. Jika terus begini, yang tersisa dari hubungan itu hanya rasa lelah dan dendam yang dipendam. Jadi penting untuk mulai jujur pada diri sendiri.
Tanya hatimu dalam-dalam. Masih adakah ruang untuk memperbaiki? Atau sebenarnya kamu hanya bertahan karena takut sendirian? Masih adakah rasa saling menghargai? Atau kalian hanya terus bersama karena tak tahu cara mengakhiri? Cinta memang butuh perjuangan. Tapi perjuangan bukan berarti menyakiti diri sendiri setiap hari demi seseorang yang bahkan tak lagi peduli. Ada batas di mana memperjuangkan berubah menjadi menyiksa. Ada titik di mana bertahan tidak lagi berarti kuat, tapi hanya menunda luka yang lebih besar. Dan keberanian tidak selalu soal bertahan. Kadang keberanian itu adalah melepaskan seseorang demi menyelamatkan diri sendiri. Banyak orang tidak menyadari kalau mereka sedang terjebak dalam hubungan yang menggantung jiwa. Bukan karena tidak tahu, tapi karena menolak mengakui bahwa hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kita sering membohongi diri dengan kalimat, nanti juga berubah. Padahal perubahan tidak datang dari harapan kosong. Perubahan datang dari dua orang yang mau bekerja sama, bukan satu orang yang terus berjuang sendirian. Kalau cuma kamu yang berusaha menjaga sementara dia tak peduli, itu bukan hubungan. Itu perjuangan sepihak yang melelahkan. Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat menahan luka, tapi siapa yang paling tulus ingin memperbaiki. Kalau ke setiap masalah selalu kamu yang mengalah, kamu yang minta maaf, kamu yang memperbaiki suasana, itu bukan saling mencintai. Itu kamu sedang menanggung beban yang seharusnya dibagi berdua. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam perasaan yang kamu rawat sendiri. Cinta tidak seharusnya membuatmu meragukan nilai dirimu. Tidak seharusnya membuatmu merasa tidak cukup baik. Apalagi sampai kamu mulai menyalahkan diri sendiri atas sikap dingin dan ketidakhadiran dia. Kamu mulai berpikir, mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang terlalu drama. Padahal perasaanmu valid. Lukamu nyata. Dan ketidakpeduliannya bukan tanggung jawabmu untuk benahi. Kamu layak dicintai oleh seseorang yang membuatmu merasa cukup hanya dengan menjadi dirimu sendiri. Kamu layak mendapat cinta yang menyembuhkan, bukan yang menuntutmu berubah agar diterima. Jangan pertahankan hubungan hanya karena kamu sudah terlanjur banyak berkorban. Karena semakin selama kamu bertahan dalam hubungan yang salah, semakin besar pula luka yang akan kamu tanggung. Cinta bukan soal siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang bertumbuh paling sehat. Dan juga suatu hubungan tak lagi memberi ruang untuk tumbuh, mungkin sudah saatnya kamu memilih untuk menyelamatkan dirimu terlebih dahulu. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan hubungan sampai lupa mempertahankan kewarasan diri sendiri. Kita bangga karena mampu bertahan tapi lupa bertanya, bertahan untuk apa? Kalau setiap harinya penuh pertengkaran, penuh keraguan, penuh tangisan diam-diam, apakah itu yang kamu sebut cinta? Cinta seharusnya menyatukan dua orang yang merasa saling aman, bukan saling takut kehilangan. Tapi saat kamu terus dipenuhi rasa cemas, curiga, dan kekecewaan, itu bukan cinta. Itu trauma yang dibungkus manis dengan kata sayang. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam hubungan yang tak lagi punya arah. Jangan terus menyalahkan diri, karena tak mampu mengubah seseorang, yang bahkan tak berusaha berubah. Cinta tidak akan bertahan di tempat yang hanya ada tuntutan tapi tidak ada pengertian. Cinta tidak tumbuh subur di tanah yang dipenuhi luka dan amarah yang dipendam. Cinta butuh ruang aman, tempat di mana kamu bisa bicara tanpa takut dibentak. Tempat di mana kamu bisa jadi dirimu sendiri tanpa dihina atau diabaikan. Dan kalau itu sudah tidak kamu temukan lagi, mungkin bukan karena kamu kurang baik, tapi karena dia memang bukan orang yang tepat. Kamu tidak gagal. Hubungan yang berakhir bukan berarti kamu tidak layak dicintai. Justru dengan berani melepaskan, kamu sedang menyelamatkan bagian terbaik dari dirimu yang hampir hancur. Karena bertahan terlalu lama, kamu sedang memberi dirimu kesempatan untuk bernapas kembali, untuk menemukan damai. Untuk menyadari bahwa cinta tidak harus menyiksa. Dan kamu berhak bahagia, bahkan jika itu artinya harus berjalan sendiri dulu. Berjalan perlahan. Menata luka. Belajar mencintai diri sendiri tanpa harus meminta izin dari siapapun. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan soal siapa yang tetap tinggal, tapi siapa yang benar-benar membuatmu merasa hidup saat bersamanya. Dan jika dia bukan orangnya, jangan ragu untuk melepaskan. Karena dalam hidup ini, bertahan memang butuh keberanian. Tapi melepaskan dengan ikhlas jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan.